Kalau saya kira gestur Presiden Jokowi itu kita berharap akan diambil bukan saja oleh negara non-blok, anggota negara non-blok atau di luar negara anggota non-blok pun bisa melakukannya gitu. Kalau kita melihat bahwa concern kita apa, lalu kira-kira ancaman, tantangan dan risiko di depan kita apa jika ini tidak terselesaikan, saya kira itu gestur itu akan sangat menarik. Kok saya melihat sejak kepulangan presiden kita dari kedua negara plus juga ke G7 seolah-olah ada berita bahwa kunjungan presiden itu percuma lah atau yang lebih mungkin buat aku nggak nyaman tuh presiden diacuhin nama Presiden Putin gitu. Nah kita harus ingat betul bahwa sebelum presiden berangkat, Ibu Menteri Luar Negeri itu memberikan press release sangat clear ya. Paling tidak ada tiga yang disampaikan Bu Menteri waktu berbicara dengan saya, kenapa alasan Presiden Jokowi itu berangkat. Dan ini sama yang disampaikan kepada pers juga. Satu adalah beliau sangat concern terhadap report bahwa akan ada terjadi 60 negara gagal jika dampak dari food security dan energy security ini tidak bisa ditahan lah karena akibat perang. Jadi isunya adalah food security, energy security, kemudian menghindari failing state yang diperkirakan akan sekitar 60 gitu. Nah, perdamaian itu adalah yang terakhir. Kita bicara perdamaian itu karena kita berangkat dari sekali lagi misi kemanusiaan. Memang sepertinya tidak mudah itu dilakukan oleh presiden karena dari awal tuh masyarakat kita sepertinya terpecah gitu. Ada yang tiba-tiba kayaknya jadi lebih Ukraina dari orang Ukraina, aku juga jadi bingung ya. Ada yang lebih lebih heboh banget. Padahal yang kita harus ingat Indonesia tuh punya posisi negara non alignment. Jadi dengan posisi non alignment itu kita memang harus bermain sebaik mungkin, seaktif mungkin, tetapi sekali lagi yang kita lihat adalah apa sih kepentingan nasional kita. Setelah kepentingan nasional kita, kita sudah diatur oleh undang-undang kita juga bahwa kita harus memikirkan perdamaian dunia. So that is the reason sebenarnya Presiden Jokowi itu berangkat. Nah, kalau ada anggapan bahwa presiden itu diacukan, saya tuh hanya ingin mengingatkan semuanya dari kita ya. Presiden adalah presiden gitu. Presiden itu bukan David Copperfield, bukan tukang sulap yang bisa abrakadabra, hari ini datang, besok berubah. Karena kompleks sekali masalah Ukraine ini. Saya selalu dari awal sudah bilang, Ukraine ini adalah masalah sangat sulit karena dia itu menjadikan negaranya mandala perang atau area perang untuk musuh-musuh Rusia, dan musuh Rusia itu banyak gitu. Ada Amerika, ada NATO yang semuanya kayak serentak betul-betul ingin menghantam Rusia tapi sejauh mungkin dari negara mereka masing-masing. Dan Ukraine seolah-olah menempatkan dirinya ada di sana terus gitu. Sengaja membajak dirinya dari situ, dan itu yang membuat sebenarnya perdamaiannya ini mungkin akan sulit. Itu dulu aja pasti. Perdamaian akan sulit. Nah, dan artinya kalau saya bilang sulit bukan nggak bisa, tapi pipeline demokrasinya, pipeline diplomasi harus dibuka, dan pipeline diplomasi ini harus bisa panjang. Kita mesti ingat ya kejadian Bosnia Sarajevo aja itu perlu 2-3 tahun sehingga lahirnya Dayton Agreement, kemudian Dayton Act yang bisa menghentikan perang tersebut. Itu aja kira-kira dulu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Kony. Tadi Bu Kony telah menyampaikan bahwa misi perdamaian ini adalah yang paling terakhir gitu. Kony, ada pendapat nggak Bu Kony mengenai benefit apa sih yang dirasakan oleh Indonesia sendiri di tengah panasnya geopolitik di dunia ini, Bu Kony? Silahkan. Kalau saya lihat benefit Indonesia mungkin seperti disampaikan Pak Philip tadi, tapi mungkin kalau kita lihat konteks lebih besar, dan kenapa seolah-olah saya dianggap adoring Putin so much gitu, saya mungkin melihatnya agak berbeda. Jadi kalau saya melihatnya begini, ketika era tahun 60-an gitu kan, era setelah Perang Dunia selesai, muncullah pemimpin dunia yang berani berteriak lantang bahwa misalnya dunia ini nggak bisa nih kalau blok dibagi seperti ini. Dunia nggak bisa nih kalau ada fakta-fakta pertahanan gitu, ya kan? Karena kalau fakta pertahanan itu sebenarnya membuat sesuatu masalah sederhana bilateral bisa selesai menjadi tidak bisa selesai gitu. Dan tokoh pemimpin yang beraninya menyatakan demikian di era itu adalah presiden kita pertama, Presiden Soekarno. Dan itu kemudian beliau melahirkan gerakan non-blok, kemudian melahirkan Dasar Bandung yang menyarankan agar misalnya semua fakta-fakta pertahanan di muka bumi itu dihapuskan. Nah, dari situ makanya saya melihat Putin itu dari awal, makanya saya bilang kita mau tarik urusan Ukraine Rusia ini dari titik mana. Karena bisa saja yang tadi dari tahun 2008, dari Euromaidan lah atau apapun. Tetapi yang pasti buat di mata Rusia menurut saya adalah bergeraknya terus NATO ke arah dia gitu. Dan dia berharap bahwa Ukraine itu menjadi buffer zone gitu kan. Nah,
Kalau saya tarik ke konteks Indonesia, saya melihatnya ini sama di mata saya sekali lagi sebagai akademisi dan concern saya itu di defense. Saya merasa satu hari kita akan diperlakukan yang sama ketika misalnya five power defense arrangement, ya kan negara-negara 5 negara yang memiliki kita itu memiliki perjanjian fakta pertahanan seperti itu, kemudian The Quad yang fakta pertahanan baru yaitu ada India juga di situ meskipun saya nggak tahu sekarang India apakah masih yakin bergabung dengan The Quad atau enggak, dan terakhir AUKUS gitu. Dan ini dinyatakan oleh Mike Pompeo kemarin gitu bahwa ini sudah saatnya AUKUS juga semua akan bergerak cepat, bagaimana kita kemudian mengamankan Taiwan dan lain-lain. Jadi Amerika itu di satu sisi sedang menggunakan sekali lagi perang ini untuk memunculkan kepemimpinan dia di dunia. Dan disitulah saya tidak melihat bahwa apa yang dilakukan terhadap Rusia itu benar di dalam titik itu, karena menurut saya nggak fair urusan dua negara. Tapi kemudian begini contohnya ya, tidak pernah saya lihat sanksi diperlakukan kepada negara sebanyak itu, sekitar 4.000-an sanksi loh, dari mulai SWIFT system semua termasuk apapun, binatang, orang, ya kan, tanaman. Dan yang paling parah adalah bagaimana menurut saya dalam tanda kutip ya, itu merampok hak-hak sipil rakyat sipil Rusia yang kaya raya, yang dianggap itu adalah semacam pampasan perang nih. Tapi pampasan perang yang disimpan dulu untuk bagaimana nanti mengganti kerugian di Ukraina. Apapun alasannya, saya melihat bahwa hal itu tidak bisa dilakukan tanpa any court. Nggak bisa lah, misalnya kita tiba-tiba perang dengan Amerika Serikat, lalu kita ambil deh uangnya siapa, siapa nih, Elon Musk gitu. Karena Indonesia itu nggak bisa, kalau kayak gitu caranya udah nggak begini dunia ini berjalan. Jadi banyak hal dilanggar juga oleh negara yang so-called bilang bahwa dia tuh memimpin demokrasi ini dan itu. Artinya yang mau saya ceritakan akan dua hal besar terjadi. Korosi globalisasi pasti terjadi karena orang akan jadi takut dia berglobalisasi. Yang kedua adalah korosi demokrasi sendiri. Efeknya sekali lagi dari ke dunia, ke region, dan pasti ke Indonesia sendiri. Sehingga saya melihatnya lebih dari dampak besarnya baru ke kita, bukan dari ke kita ke besarnya gitu. Kalau ke kita yang paling kecil gampang lah. Kalau ini perang terus berlangsung, pasti kita akan enggak tahan nih. Menahan yang paling simple, energy security. Nggak mungkin pemerintah tidak menaikkan biaya energi. Dan kalau itu naik, pasti dampaknya juga kemana-mana, termasuk ke food security yang kalau pupuk bisa ditahan terus, tidak bisa lolos, kita juga akan terdampak pada petani dan lain-lain. Itu dampak Indonesia yang paling nyata. Tapi kalau paling besarnya ada yang lebih besar gitu yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi, dan kenapa beliau kesana dan saya mendukung ucapan beliau itu adalah bahwa memang ini kaitannya ke perdamaian dunia, tapi dalam konteks tadi, dalam konteks yang lebih besar, dunia itu akan berubah total kalau kita begini terus caranya. Demikian Mbak Vivi. Baik, terima kasih Bu Kony. Tadi menyambung dengan statement Bu Kony bilang dampak. Nah, kira-kira dampak bagi Indonesia secara politik maupun keseluruhan mungkin bisa dicontohin Bu Kony. Seperti apa Bu Kony? Silakan. Kalau secara politik saya melihat ya, kalau saya tuh orangnya selalu belajar dari apa yang terjadi. Coba lihat, begitu Amerika kelihatannya bingung nih keluar dari konflik Rusia ini apa, tiba-tiba diangkatlah oleh Presiden Biden isu Taiwan. Dianggaplah China akan memperlakukan Taiwan sama seperti Rusia memperlakukan Taiwan. Kemudian diperkuat oleh statement Blinken yang sangat detail tentang itu. Yang baru terjadi nih Mike Pompeo juga menyatakan hal yang sama bahwa disinilah wajah Amerika sebagai pemimpin harus muncul. Ini kan akan drive perang itu akan dirubah, dan saya dan kita semua seharusnya berusaha sekeras mungkin itu tidak terjadi di area kita. Jadi buat saya isu kita melihat Taiwan itu harus sangat hati-hati. Contoh saja dari sekarang saya harus sampaikan ya, kalau itu yang mau dijual sekarang, karena saya sangat concern terhadap pidatonya statement Pompeo itu. Dia bilang bahwa sekarang itu poros menyeimbangkan dunia melawan Rusia dan Cina. Dia bilang Amerika harus berporos dengan Israel, dengan Taiwan, dan dengan Ukraina. Coba, ini maksudnya gimana gitu? Ini bakal bahaya sekali karena itu akan membuat betul-betul kita akan terpecah. Dan kalau isu Taiwan, sebenarnya PR-nya pun di Amerika Serikat. Taiwan itu dua aja isunya. Apakah kita memperlakukan Taiwan itu sebagai dengan one China policy issue atau two China policy issue? Kalau one China policy issue, itu artinya urusan Taiwan itu urusan internalnya China, kita nggak usah ikut campur. Betul nggak? Tapi kalau two China China policy issue, artinya kita pun nggak boleh seperti sekarang. Perlakukanlah Taiwan seperti negara. Hari ini kan Taiwan dibilang negara, dibilang bukan negara juga bukan gitu. Dan itu kembali kepada bagaimana Amerika Serikat dan PBB tentu saja bersepakat untuk menempatkan Taiwan seperti apa. Jadi jangan kemudian digoreng-goreng ya kalau saya bisa bilang begitu, dan seolah-olah ini nanti akan merubah hotspot ke sebelah sini. Ini dampaknya ke Indonesia akan parah, apalagi sekali lagi saya mesti perlihatkan bahwa ancaman maritime security kita, airspace kita, kemudian technological based on airspace ya atau communications,
Dan kalau saya bicara tentang nanti perang betulan terjadi di kawasan, kita akan kedodoran kalau itu sampai ke kawasan kita. Jadi kepentingan Indonesia paling besar adalah menahan itu tidak ke sini, dan salah satu bentuknya adalah betul-betul kita ikut bersikap dan menyatakan sikap kita jika sesuatu itu tidak fair. Salah satu yang tidak fair adalah menurut saya, sekali lagi, Rusia sudah sangat diperlakukan tidak fair dalam hal ini. Bahwa tadi yang disampaikan Pak Philip Vermonte satu hal betul. Ada hal yang bisa kita argue tentang serangan itu, tapi sekali lagi serangan itu titik. Tapi dampak daripada negara-negara ini memperlakukan Rusia itu bukan menyelesaikan masalah. Sanksi tidak menyelesaikan masalah, ya kan? Kemudian mengucilkan Rusia tidak menyelesaikan masalah. Dan yang penting sekarang yang kita mesti buat sesuatu di luar itu, yaitu satu step ahead yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin. Itu kenapa kita semua mesti support, dan bukan cuma kita semua, sebenarnya seluruh rakyat dunia itu harus mensupport apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu. Apakah dengan yang dilakukan sama Pak Jokowi ini atas kunjungannya ia ke Rusia dan Ukraina akan memancing usaha yang sama pada negara-negara non-blok lainnya? Dan ataukah seharusnya kemarin kunjungan Pak Jokowi ini tidak harus dilakukan? Mungkin Bu Kony punya pendapat, silakan Bu Kony. Kalau saya kira gestur Presiden Jokowi itu kita berharap akan diambil bukan saja oleh negara non-blok, anggota negara non-blok, atau di luar negara anggota non-blok pun bisa melakukannya gitu. Kalau kita melihat bahwa concern kita apa, lalu kira-kira ancaman, tantangan dan risiko di depan kita apa jika ini tidak terselesaikan, saya kira itu gestur itu akan sangat menarik. Nah, kembali kepada masalah dia major power kah, kita middle power kah gitu. Saya hanya ingin ingatkan aja ya, ketika kita memiliki Presiden Soekarno, kita tuh negara baru banget loh. Negara baru merdeka, baru berapa tahun. Tetapi kemudian bisa melahirkan sebuah gerakan yang bukan saja mengejutkan, tapi kemudian dunia tuh agak terhenyak lah gitu. Dan efektif ya. Kalau saya kaitkan itu, banyak kemerdekaan beberapa negara juga terkait bagaimana tentang usaha-usaha Presiden Soekarno waktu itu bergerak untuk kemudian memerdekakan negara-negara yang bergabung di non-alignment movement. Jadi mau saya bilang, ternyata ketika seorang pemimpin itu maju ke depan dan dia mampu leading, ya kan, maka terlepas dia datang dari major power atau dia middle power, dia bisa shock the world gitu, dan bukan cuma shocking the world, tapi betul-betul create sesuatu. Nah, menariknya dari kasus Rusia dan Ukraine, inilah yang sekarang terjadi. Menurut saya akan terjadi to build the world anew edisi 2 gitu. Kenapa? Tapi mungkin datang dari Rusia, contoh. Duma, parlemen Rusia sudah menyatakan, kenapa sih sekarang kita nggak bikin J8 aja? J8 itu adalah bagaimana kemudian di situ ada Cina, ada Rusia, ada Indonesia, ada Iran gitu kan. Saya lupa berapa negara lain, tapi intinya kalau mereka bergabung tuh kekuatan kita juga nggak malah lebih advance berapa persen dari kekuatan G7 misalnya. Dan itu kan bagus, bukan sesuatu hal yang buruk. Makanya ketika saya baca misalnya bagaimana kalau bisa dibilang tuh science yang mau dibuat sepertinya trapping gitu untuk kita merasa bahwa Cina itu ancaman, obor itu ancaman, dan lain-lain. Apalagi dengan pernyataan Pompeo seolah-olah pengembangan Cina dengan ekonominya itu adalah penjajahan model baru. Itu kan sesuatu yang harus kita gunakan rasional kita gitu kan, dan kita harus pahami bahwa ini nggak betul nih, dan kita harus mencoba membalance the world dengan tadi salah satu yang bisa diambil, apakah kita mau jadikan itu G8 yang disarankan oleh Dumanya Rusia, atau kita coming dengan ide non-block non-alignment movement yang lebih hebat. Kan kita memperingati nih bulan Oktober besok kan kita akan memperingati ini. Jadi ini ada gerakan besar. Kebetulan saya bergabung di dalam kelompok akademisi non-alignment movements. Kita biasanya masih di Paris per hari ini, tapi di bulan Oktober mendatang tuh akan datang delegasi sekitar 60 orang akademisi dunia, ya kan, lintas negara, termasuk Rusia dari sana. Dan kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya sih konsep dunia ini agak lebih balance gitu. Target kita tadi mungkin mengeluarkan satu statement to build the world anew edisi 2 tadi, edisi Bung Karno kedua, tapi dalam konteks mungkin apa yang dilihat dari Indonesia dan dilihat dari negara-negara yang sekarang tuh melihat dan sadar bahwa the world is really unfair lah sebenarnya gitu. Dan sekali lagi, kalau di mata saya selalu melihat kenapa saya bersimpati kepada Rusia, karena di mata saya adalah Amerika selalu nggak mau ada saingan. Hari ini kebetulan Rusia saingannya. Dia belum sempat menghajar Xi Jinping lah, belum sempat menghajar China. Tapi buat Amerika kita bisa lihat kok sangat clear musuhnya. Kalau kita baca dokumen-dokumen sekarang ini, termasuk Pompeo tadi ya, Vladimir Putin, Xi Jinping. Kalau saya tanya kenapa dia jadi musuh, karena nggak boleh ada yang bisa leading dunia. Nah, Indonesia harus ingat, Indonesia ini akan jadi negara nomor 4 terbesar loh, coming soon. Nah, kalau kita tidak bisa membalance posisi ini dan membetulkan posisi ini dengan baik, maka
dalam beberapa tahun ke depan ketika kita menjadi negara nomor 3 kah, nomor 4 kah, nomor 5 terbesar, itu pasti kita akan dihantam atau apa yang dialami Rusia hari ini pasti akan dialami kita. Dan itu harus kita siap atau kita harus bersiap-siap sehingga mengatur tadi apakah non-alignment movement-nya kita gunakan karena this is very powerful movement sebenarnya, tapi memang DES-nya di Kemlu sempat mati beberapa tahun terakhir dan saya berharap Bro and Sis di PSI nanti bisa mendorong agar DES non-alignment movement di Kemlu bisa dapat diaktifkan kembali sehingga Indonesia bisa bermain peran lebih besar di sana dengan kawan-kawan negara-negara pendiri non-blok. G20 saya pikir sudah maksimal ya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan kita tinggal lihat puncaknya di summit besok. Apakah kemudian Presiden Putin yang sudah confirm hadir akan hadir? Sorry nih, aku udah mulai kedinginan di mobil soalnya. Terus apa namanya kemudian berharap summit tersebut akan tercapai karena yang saya khawatirkan kan puncaknya tidak tercapai karena kalau G20-nya sih so far semua proses sampai pertemuan Menlu juga aman-aman saja, tetapi di puncaknya itu yang menjadi penting. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Pak Philip saya menjadi menarik ya. Kalau zaman itu adalah dekolonisasi, mungkin sekarang beberapa negara dapat bergabung untuk unipolarisasi. Betul nggak, Bro and Sis? Ini kan sekarang yang dilawan tuh sebenarnya unipolarisme ini loh, yang sekarang kita semua nggak nyaman gitu. Dan itu kenapa misalnya kalau kita lihat statement dari salah satu kolonel di Amerika, dia menganggap misalnya Ukraina itu udah kalah sebenarnya. Yang bikin dia nggak kalah itu karena dia masih merasa yakin dia tuh bisa disupport terus senjata. Padahal 1.000 orang rakyatnya per hari menderita, 100 orang tentaranya mati setiap hari. Kan ada hitungannya antara berani mati atau berani hidup. Nah ini nih kita mesti lihat. Yang mau saya bilang adalah ternyata dari apa yang dilihat dari reaksi-reaksi, Putin itu menjadi very famous loh, 83% increasing ke leadership Putin dilihat di mata dunia, terutama sampai ada satu lagu dari Timur Tengah menjadi sangat terkenal karena itu gitu. Kemudian kita lihat apa lagi, sanksi. Apa sih yang diberikan terus sanksi itu berfungsi gitu. Mau dianggap kemudian Putin di-exile, Putin nggak di-exile sampai hari ini. Kemudian mau dianggap rubel hancur, rubel makin kuat. Nggak pernah dalam sejarah rubel kuat sekuat tahun ini gitu kan. Kemudian dianggap dengan banning Russian energy, Rusia malah tetap mendapatkan surplus 1 juta dolar per hari dan lain dan sebagainya. Jadi malah di mata seorang tentara Amerika ini sebenarnya Ukraina itu sudah belum kalah secara total, tapi dia harusnya sudah mengalah aja lah gitu. Karena mau sampai kemana ini perang dan ini akan berakibat fatal. Kembali kepada Indonesia sendiri, saya tadi berpikir tentang karena menarik Pak Formonte sampaikan, mungkin harus ada gerakan deunipolarisasi ya. Sekali lagi saya melihatnya nggak semata sampai hari ini kita berhenti berperang, ya kan, atau perang mereka berhenti, tetapi ini kedepannya mau seperti apa sih dunia seperti ini? Karena sudah nggak sangat seperti kita berdua sepakat, sudah sangat tidak fair apa yang dilakukan itu betul-betul katanya berdemokrasi itu akan saling menghormati, mengikuti rule of law, enggak tuh gitu. Yang terjadi kita lihat kok akhirnya tetap main power gitu. Contohnya adalah ketika menurut saya urusan dua negara itu berseteru, kemudian mereka serentak menyerbu. Padahal kalau mau dibilang apa, Ukraine belum menjadi bagian dari NATO. Apa haknya gitu negara NATO kemudian mengaplikasikan artikel 4.5 saya nyebutnya. Karena dia nggak artikel 4, nggak artikel 5 kan. Nah, jadi apa gitu. Tapi diperlakukanlah dan itu yang membuat Rusia nggak akan pernah mundur. Jadi dia bukan tidak berperi kemanusiaan. Saya sangat dekat dengan Dubes Ludmila dan saya cukup dekat dengan Dubes Ukraina. Dan saya melihat bahwa betapa sebenarnya Rusia itu melakukan dengan sangat pedih hati gitu loh. Karena dia melihat bahwa ini kok jadi begini dan dia harus harus menunjukkan bahwa dia tuh survive gitu dan memberi kesadaran bahwa satu poin bahwa negara-negara anti-Rusia itu gitu kan yang menggunakan Ukraina sebagai mandala perang itu juga menyadari bahwa ini nggak bisa menyandra Ukraina isu untuk sebenarnya perang yang terjadi adalah bagaimana United States dan aliansinya against Rusia gitu loh. Contoh ya, bagaimana waktu awal perang Putin dianggap pengen jadi SAR baru gitu. Sekarang sudah mulai disuarakan Xi Jinping adalah menjadi emperor abad 21, abad 22. Ini yang enggak betul gitu. Dan itu saya bilang tadi the unipolarism movement itu harus kita lakukan mungkin Bro NC supaya gitu kan. Tadi dunia punya ide baru untuk sebenarnya bagaimana kita mau mengelolanya gitu.
Untuk Indonesia sendiri kita udah nggak usah ulang, tapi pasti itu akan memberi efek kepada Indonesia gitu. Dan apakah kita melakukan dalam konteks tadi lebih besar, bersatu kita untuk seperti dulu gerakan Asia Afrika bersatu, let's see gitu. Tapi by the way ini sudah 7.45, aku sudah stop cukup lama. Saya rasa bukan saya nggak kangen sama Bro Ensis, apalagi dengan Pak Philip. Saya kangen banget ngobrol sama Pak Philip. Tapi I have to go, boleh nggak? Kelihatannya aku udah mulai heboh nih. Orang-orang juga adik-adikku udah nunggu di luar. Kayaknya aku nggak enak, kayaknya egois banget nih. Gitu loh. Jadi boleh izin duluan nggak? Dengan Boleh, segala boleh. hormat. Baik, Boleh ya. terima kasih atas waktunya Ibu Oke. Koni. Mungkin sedikit saja ya Bu Koni, last statement Bu Koni, untuk para masyarakat yang menonton bahwa tindakan Pak Jokowi kemarin adalah good investment bagi Indonesia. Silakan Bu Koni. Dan ini akan berlaku juga kepada Pak Philips untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Ibu Koni. Oke. Jadi Bro Ensis, yang penting gini, kita ternyata telah punya pemimpin yang betul-betul berani menggebrak pertahanan Asia muncul karena sadar betul betapa dampak perang Ukraina dan Rusia ini kemana-mana, kita semua seluruh dunia akan menderita karenanya, dan itu kenapanya kita sangat harus hormati langkah Presiden Jokowi dan langkah berikutnya akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, karena saya percaya betul pipeline diplomasi pasti akan segera dibuat. Jadi pipeline diplomasi inilah yang akan kemudian menjembatani apa sih isu-isu yang paling krusial, apa isu vitalnya gitu, apa isu importantnya, dan kemudian kita bisa mencoba luruskan bersama-sama. Mungkin Indonesia bisa sendiri, mungkin Indonesia harus bersama-sama siapapun. Tetapi yang pasti apapun langkah Presiden Jokowi harus kita appreciate, dan semoga G20 kita sukses ke depan ini, dan ya terutama yang paling penting adalah dunia tertata dengan lebih baik seperti harapan kita semua. Demikian Bro Ensis, selalu senang menjadi bagian dari Koni atas diskusi waktunya. ini. Oke. Terima kasih banyak Bye. Ibu, hati-hati di jalan. Mari, Bye Pak bye. Vermonte, mangga, dadah. Mangga Ibu.